Salam productivity and quality. Bersama saya Moses Laksono Singgih, kita belajar produktivitas dan kualitas secara simple, smart, dan powerful. Kali ini kita akan membongkar 5 alarm kesombongan yang menghancurkan hidup. Kesombongan seringkali menjadi titik buta atau blind spot yang tidak disadari oleh orang yang sombong tersebut, tetapi membawa orang yang sombong tersebut kepada kehancuran yang terlambat dicegah. Ya, bahaya tersembunyi di balik titik buta yang tidak kelihatan. Sifat sombong itu merusak dari dalam. Ia menghancurkan hubungan dan memicu kejatuhan tanpa kita sadari. Stres, konflik keluarga, dan reputasi hancur karena sombong tadi. Ego dan gengsi merasa paling benar. Ini yang terjadi pada orang sombong. Yang di bawah ini tidak kelihatan, tidak terlihat atau terasa oleh diri sendiri, tetapi sangat jelas bagi orang lain, atau mungkin agak jelas bagi orang lain. Pada prinsipnya orang lain merasakan orang ini kok agak aneh ya gitu ya. Kesombongan ini pelan-pelan merusak harmoni keluarga dan juga persahabatan dan menjadi penghalang utama untuk pertumbuhan rohani. Artinya rohaninya tidak bisa tumbuh. 5 tanda bahaya di dalam hati. Artinya yang bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Kenali 5 alarm internal ya, sebelum kesombongan itu berujung pada malapetaka. Kita akan bahas 5 hal ini. Yang pertama adalah bebal dan defensif, gengsi dan memaksakan diri, merasa paling berjasa, menyalahkan orang lain, kehilangan rasa bersyukur. Yang pertama, menolak teguran dan masukan. Ego yang bergejolak saat dikritik adalah tanda awal hati yang mulai mengeras atau sudah sangat keras kalau diberitahu tidak menerima sama sekali ya. Ada nasihat, ada teguran, ada usulan tidak diterima. Ego atau tembok defensinya sudah kuat sekali, hatinya tebal, keras kepala gitu ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang yang sombong seperti ini selalu merasa benar dan sibuk mencari pembenaran diri. Menyalah-nyalahkan gitu ya, tapi dirinya sendiri nggak pernah disalahkan. Melihat kritik sebagai serangan pribadi, bukan tanda peduli. Sangat sulit mendengarkan sudut pandang orang lain. Saya pernah datang bersama-sama dengan 5 saudara yang lain kepada seseorang, kita ingin memberikan masukan. Tetapi bapak yang bersangkutan selalu ingin ingin memotong pembicaraan kita. Sampai ada orang lain yang di belakangnya mengatakan, dengarkan dulu, berulang kali seperti itu. Jadi dia sulit mendengarkan pandangan orang lain. Dirinya sendiri yang dianggap paling benar. Terjebak pada penampilan dan gengsi. Memaksakan diri melakukan segalanya demi menjaga citra, justru memicu stres berat dan kelelahan mental. Tuntutan citra dan gengsi lebih berat daripada kapasitas atau kemampuannya dan damai sejahtera. Sebaiknya memang orang bekerja di bidangnya. Ya. Malu minta tolong karena takut terlihat lemah. Memilih berbohong atau menutupi kekurangan. Kalau nggak berbohong ya menutupi kekurangan. Ya. Kelelahan batin karena terus memakai topeng kesempurnaan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini di Amsal 16 ayat 18. Iri hati dan merasa paling hebat. Muncul rasa tidak nyaman atau panas hati saat melihat orang lain mendapat pujian atau kesuksesan. Pola pikir orang sombong, keberhasilan orang itu merupakan ancaman.
Sebaliknya, pola pikir orang rendah hati, keberhasilan orang lain itu merupakan sukacita. Oh, orang lain berhasil, saya telah menolong dia dan dia berhasil. Ingin selalu menjadi pusat perhatian, nggak mau kalah dengan orang lain. Sering meremehkan kontribusi orang lain dalam keluarga atau pekerjaan. Menyimpan rasa iri yang diam-diam menggerogoti hati. Ya, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Cuci tangan saat terjadi kegagalan. Ya, kesombongan menolak tanggung jawab dan selalu mencari kambing hitam saat ada masalah. Kalau ada masalah, orang lain yang disalahkan, ya. Keadaan yang disalahkan, bukan dirinya sendiri. Sedangkan semestinya itu tanggung jawabnya orang itu. Ya, bawahan yang disalahkan. Ya. Tidak berani berkata saya salah, minta maaf gitu, nggak berani. Fokus mencari siapa yang salah, bukan mencari jalan keluar. Menghakimi kelemahan orang lain dengan sangat keras, tetapi dirinya tidak pernah disalahkan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ya, lupa bersyukur kepada Tuhan. Kesombongan membuat kita merasa semua pencapaian adalah hasil kehebatan diri semata. Merasa paling berhak atas semua yang baik yang terjadi. Cepat menuntut Tuhan apabila harapan tidak terwujud. Lupa bahwa nafas dan kekuatan murni adalah anugerah Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan hati manusia baik. Ya, itu seharusnya seperti itu. Bukan kehebatan kita, ya. Tidak bisa mengucap syukur lagi orang yang sombong. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Mengapakah engkau memegahkan diri? 1 Korintus 4 ayat 7. Konsekuensi puncak dari kesombongan itu adalah berhadapan langsung dengan Tuhan. Bahaya terbesar dari kesombongan bukanlah musuh manusia, melainkan teguran langsung dari Sang Pencipta. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau Allah sudah menentang orang yang sombong tadi, maka orang yang sombong itu akan hancur. Ya, sombongan secara mendasar bertentangan dengan karakter Tuhan. Saat kita sombong, kita bukan sekedar melawan manusia, tetapi kita sedang menantang Tuhan. Tuhan melawan orang yang congkak justru untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kehancuran abadi. Penangkal sombong adalah hati yang hancur dan lembut. Penyakit kesombongan dapat disembuhkan dengan pengakuan jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Evaluasi diri, berani meminta keluarga atau sahabat untuk menegur kita tanpa marah. Akui kelemahan, jujur bahwa kita tidak sempurna, rapuh dan sangat membutuhkan Tuhan. Perbanyak syukur. Selalu ingat bahwa asal mula segala berkat dan kebaikan dalam hidup ini. Mari kita memeriksa hati kita hari ini, saat ini. Jangan tunggu sampai kehancuran terjadi karena Tuhan melawan kita yang sombong. Matikan alarm kesombongan selagi ada waktu. Ya. Jadi selagi ada waktu, alarm kesombongan itu menjadi pengingat kita. Ya. Kalau tidak ada alarm lagi yang 5 tadi, maka kita tidak sombong lagi. Apakah ada salah satu dari 5 alarm yang diam-diam sedang menyala di hati kita? Mari rendahkan diri, minta ampun, dan ubah sikap kita mulai hari ini. Kerendahan hati adalah awal dari pemulihan sejati. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya di moseselsinggi@gmail.com. Sampai bertemu lagi. Tetap produktif, tetap berkualitas, dan salam productivity dan quality.